dan ini entah kenapa ya. Tapi mereka kurang defense-nya nggak sih? Berarti ini yang main, Jauh. enggak, yang main Benedetta kayaknya bukan Soul. Kalau begini kayaknya Yang menurut aku. XP-lane-nya. Kayaknya ya, aku sotoy deh. Well, tapi Siapa? kalian harus Yang memilih. main Pokemon. Pokemon. Potato di mid, Foto-foto udah pasti jungler. ambil jungler pakai kari harusnya. Gak mungkin one-one di mid. Ini Oke. one-one lawan ini soalnya nih. One-one lawan Semeralda. Guys, Enak. waktunya memilih antara Todak dan juga EVOS. Todak gue. Cornet. Todak gue. Todak. gue. Oke, aku akan Walaupun prediksi gue EVOS SG tapi kali ini ngeliat draft gue kayak Todak. go for EVOS SG. So, 2 Todak dan 1 EVOS SG. Ini dia dalam prediction kita di mana kita sebenarnya agak bingung ya dari draft pick-nya karena Dari draft nggak ada. bisa dibilang kayak EVOS mereka kuat banget dari sisi damage output-nya. EVOS kuat banget di super duper late game. Yes. Atau anggaplah di late game. Tapi early-nya menurut gue akan berat dengan 2 hero yang butuh farming dan sangat amat tipis marksman-nya ada Kari sama One. Yap, dan kita akan melihat seperti apakah dari EVOS Singapura mereka bisa tahan sampai bawa game ini ke arah late game atau justru dari Todak yang akan memaksimalkan performa mereka di area early phase-nya. Langsung saja masuk ke game yang pertama antara Todak dan juga EVOS Singapura dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas bersama dengan Mochan. Alright, terima kasih banyak Momochan dan kita bakal lihat apakah pasukan dari Todak yang berjaya ataukah EVOS SG kali ini. Dan ternyata masih Soul yang Soul. dipercayakan, Soul. masih yang dipercayakan oleh Soul. Wah, ini nggak enaknya kalau misalkan side lane itu motong duluan ya. Dalam artian dia mencoba untuk motong tapi digagalkan karena ada satu tank yang nge-cover juga dari cloud-nya. Jadi harus direlakan mungkin satu wave yang akan di zoning sama kedua player di arah bottom lane ada Tigreal dan juga dari cloud-nya. Oh, dan adanya mencoba untuk membantu pergerakan, tapi kali ini ternyata masih bisa mundur ke arah belakang. Sedangkan Moon yang terkena damage cukup besar, bakal Masih ada jebong lah. flicker. Kalau bisa melempar seorang Moon bakal terjadi first blood dan gak berhasil. Yes, dan bakal di-cover habis-habisan ternyata cloud-nya tapi Soul harusnya masih bisa survive walaupun hanya dengan menggunakan execute tapi dia kehilangan banyak banget wave-nya. Ini bakal menjadi kerugian juga untuk side sekelas Benedetta untuk mendapatkan level keempatnya. Ditambah lagi formasinya ini kenyang banget. Dia farmingnya bakal enak banget tapi rekursanya mau diamanin sama Karinya dan langsung mendapatkan level keempatnya Cimomo. Yes, kalau aku bilang sih memang dari EVOS mereka tahu ya di area early phase-nya ini Todak kuat banget. So Ya. mereka mau nggak mau mereka bakal coba untuk pukul mundur teman-teman dari EVOS dan mungkin lebih memaksimalkan di area sisi laning-nya kali. Oke. Mereka nggak biarin Todak tuh nge-push lane-nya dan bahkan bisa masuk ke arah jungle-jungle dari teman-teman dari EVOS SG. Nah, bahkan ini juga tidak sesuai dengan prediksi Iya. Cornet ya. Ternyata malah dari Karinya ikutan roaming juga. Aktif juga Bun ya ternyata. Dia benar-benar ikutan roaming untuk farming. Kemudian untuk ganking-gankingnya juga bersama dengan JPL-nya. Sama si ini juga. Si Ion ya. Iya, bisa dibilang mungkin karena mereka kurang juga ya untuk sisi open vision-nya karena cuma ada GPL kan sebenarnya yang bisa rotasi. Soul dan juga Wenwen bakal stay di lane-nya masing-masing. So mau nggak mau dari potensi harus ikut untuk rotasi deh daripada dia di ganking. Sakit banget spiralnya nggak berhasil untuk ditumbangkan tapi kita sini. Oh, kombonya X-ray bagus banget Polystar Moon-nya tapi masih ada flicker dari JPL-nya, masih ada Ion juga yang menyelamatkan dirinya dilempar ejector dan bahkan sayang sekali dari shadow kill-nya. Nggak berhasil dapetin siapapun. Todak melewatkan sedikit kesempatan mereka untuk dapetin first blood-nya. Itu padahal bisa aja tadi. Ya, sebenarnya bisa aja kalau Pas X-ray masuk ya. Tapi meskipun begitu, Turtle kali ini bakal free banget. Dan kalau misalnya mau di kontes ini bakal bahaya banget. Karena Gak ada lihat, retri Karinya. gak ada retribution. Terlalu formation retribution banget dari Taka. Dan bahkan first blood dan justru malah Todak yang kali ini dibalikin Cimomo. Yang sebenarnya mereka melakukan agresif dari awal. Dan mereka menyia-nyiakan beberapa momen tadi, momentum yang dilakukan oleh teman-teman dari Todak justru malah dibalikin ketika EVOS SG sudah menzoning juga di daerah turtle-nya. Iya bisa dibilang apa ya, EVOS SG mereka tahu mereka benar-benar nggak boleh disetir di area early sih. So mau nggak mau mereka aduin, mereka kontes dan mereka tarik ulur sih kalau aku bilang. Mereka nggak commit juga nggak terlalu over commit gitu. Tapi sayang sekali kali ini mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Dan bahkan Cikors ditumbangkan oleh EVOS SG. Berhasil mendapatkan poin tambahan, 3 poin sudah diamankan oleh EVOS SG kali ini. Untuk di menit yang ketiga, apakah bakal coba dipaksakan di arah mid? Karena dari Ion udah mulai setup langsung ada Imperial Justice yang mengorne. Implosion-nya juga terkena satu orang, tapi Soul-nya masih bisa lolos JPL. Mau lempar nggak ada flicker tapi tampaknya. Jadi lebih milih untuk menahan lagi ejector-nya dan bahkan Potato yang kita lihat
yang kita prediksi, atau lebih tepatnya Hornet prediksi bakal farming, tapi dia lebih aktif, benar-benar ikut nge-gank juga, dilempar begitu saja ejectornya Moon, tidak ada flicker, tidak ada spiral juga, baru ada spiralnya tapi tidak bisa bertahan dan langsung diamankan begitu saja. Kari yang mendapatkan 1 poin tambahan lagi, 2 poin kill. Bener-bener dikasih ke arah seorang Potato, tapi kali ini di arah top lane Wang-Wangnya bener-bener free, dan ini bisa menjadi bahaya untuk tim Todak. Di early game aja Wang-Wangnya udah free dan langsung bakal coba dipaksa ke dalam, ada X dan Shadow Kill. Masih bisa diamankan, masih bisa berhasil untuk kabur. 2 rotasi ke arah top lane dari seorang Matilda bersama dengan Jawed, dan Formis bakal menjadi incaran untuk kali ini. Aegisnya benar-benar menyelamatkan dari Shadow Kill yang dilakukan oleh Hayabusa, tapi ada JPL, ada Formate juga yang sudah mengetahui posisinya ejector begitu saja. Ada Ion juga mencoba untuk mengharas tapi terkena blue buff. Ada Moon, where's the Emerald Justice, terkena 2, kombonya mulai connect dan ada Polistarmon dan bahkan combo implosion dia dari seorang Tigreal dan langsung flicker ke belakang. JPL, one more hit, ejector, masih ada Second Eye. Ion dan JPL berkali-kali berhasil selamat dari GG yang dilakukan Todak. 2 orang Sakaratul Maut masih bisa berhasil, sedangkan itu Sol bakal coba untuk menggeser ke arah belakang, mencoba mengganggu para pemain dari tim Todak supaya tak ada yang bisa melakukan turtle. Tapi kali ini Formis akhirnya berhasil mendapatkan purple buff-nya setelah diganggu di wave yang sebelumnya. Dan lihat Pokemon enak banget, seperti yang aku bilang, lawan Esmeralda, Wang-Wang itu enak banget dan pasti ditaruh di lane sama Esmeralda. Yes, sudah ada Retribution. Brute Force juga diamani sama Soul-nya, diamankan lagi turtle-nya oleh Potato. Dari formasi yang kali ini mulai kesusul pelan-pelan sama Karinya, bahkan yang tadinya Kari beda 1 level tapi sekarang udah beda 2 level sama Hayabusanya. Dilempar ejector, X-Ray mencoba untuk bertahan, tidak ada Purify, tidak ada ultimate lagi dan masih bisa untuk bertahan tampaknya. Ciku mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret di arah mid lane, sedangkan Ciku kali ini masih coba untuk farming terlebih dahulu dan buffnya masih coba dikasih kepada seorang Formis karena belum di arah late game sekali. Dan Ciku kayaknya untuk megang buff di sekarang, apakah bakal dikasih? Oh dikasih! Oh dikasih! Yes, ternyata dikasih. Formis lebih milih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu, sedangkan masih ber-6. Tapi mereka udah percaya game ini akan di-drag ke arah belakang banget. Iya, ini bakal di-drag ke arah belakang banget, jadi lebih baik Ciku yang dikasih ngambil asuransinya ya. yes, red buff terlebih dahulu, dapetin dari orange buff-nya dan dia bakal lebih farming atau lebih kuat di arah landing-nya. Tapi kali ini di arah belakang, lihat di Emerald Justice gak berhasil mendapatkan siapapun dan para pemain dari tim Todak harusnya mundur sih. Gak boleh terlalu offside agresif seperti awal-awal. Yes, ini tinggal menunggu kalau ada tim fight 5 lawan 5, tinggal menunggu combo yang dilakukan oleh Tigreal. Juga dari seorang, tapi ada ultimate Cikunya. Lihat lagi duetnya udah mulai sakit banget, tapi Ciku lebih milih untuk balik ke arah belakang. Dan Tigreal ya hanya terkena 1-2 implosion ya. Formace masih mencoba bertahan, dikejar lagi, ada final blow. Ada stiker info dan itu membawa dirinya kematian dari seorang Hayabusanya. Udah nggak bisa kemana-mana, Hayabusa memilih untuk sabar dan Ciku memilih untuk mundur terlebih dahulu di arah top lane. Dari X-Ray berhasil mendapatkan 1 turret, harusnya tak ada pengawalan sama sekali. Bahkan Wang-Wangnya memilih untuk ke arah bottom lane terlebih dahulu, Bung Cornel. Yes. Masih cukup imbang tampaknya Cimomo. Iya. Dengan gold yang didapat dari kedua tim. Bisa dibilang kayak Evo Singapura mereka nggak boleh terlalu paksain overcommit di area early sih. Karena secara dari Todak sendiri punya Formace, punya Moon untuk inisiasi. Kalau kombonya masuk semua ini bakalan sedikit sulit. Iwan dimana implosinya dari tadi on point juga. Benar. Dan bisa dibilang dengan Ciku yang udah punya Blazing Duet dan punya stack yang cukup cepat, mungkin dia nggak punya damage, tapi dia bisa jadi inisiasi yang bagus juga dari Todak. Yes, pada begini sudah ada turtle yang terakhir tampaknya, ada Threat Hammer dikeluarkan, damage yang terlalu menyakitkan. Langsung di retribution lagi Karinya. Benar-benar nggak mau kehilangan turtle-nya, tapi sebenarnya ini space created juga untuk Esmeraldanya yang mencoba untuk nge-push di arah top lane. Tapi ayo sekarang, lihat Blazing Duetnya, sakit banget Ciku. Mencoba untuk mengejar Potatonya tapi tidak memaksakan, ada Moon dan juga ada Ionnya. Terkena sakit Hammer tapi masih bisa untuk mundur ke arah belakang dari Pokemonnya, masih bisa survive. Dan X-Ray mendapatkan apa yang dia tuju, apa yang dia incar di arah atas. Bukan jodoh, bukan pacar, tapi turretnya. Yes, turretnya berhasil diamankan dan Soul kali ini mencoba untuk melakukan rotasi membantu pergerakan di arah top lane tapi terlambat. Sedangkan itu Pokemon di arah bottom lane, PKK berhasil mendapatkan 1 buah turret
di arah top lane, red buff atau orange buff dari EVOS SG harus direlakan dari seorang Potato. Ini bakal menjadi keadaan yang cukup berubah juga. Kalau X-Ray-nya diserang, ada Purify masih mencoba untuk kabur. JPL tidak ada ejector dan Potato juga tidak berhasil mengejar diserang X-Ray-nya. Ini kondisinya mulai berbalik pelan-pelan walaupun turtle diamankan oleh EVOS SG. Bahkan dari turtle pertama juga EVOS SG, tapi lihat bolt-nya masih diunggulkan oleh Todak Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Potato memberikan damage di arah belakang free, tapi ingat core dari tim Todak belum ada yang dekat. Dan kalau misalnya EVOS SG memasangkan ribut dan ini cukup berbahaya, lihat udah lempar ke arah belakang ada seorang X-Ray. Tuh, lihat di sini Potatonya terbuka dengan sangat lewat terbaca blessing duet. Oh, banget yang bukan 15 miliar berhasil mendapatkan 3 poin tambahan. 3 poin kill dengan wombo combo combro. Kalau kata Bude Monster, di arah mid lane ada tas-tas juga tadi ada Hayabusanya, tapi Pokemon ini tinggal menunggu sebenarnya EVOS SG kalau lebih sabar lagi nunggu sampai core-core jadi EVOS Soul. Hati-hati, terkena second hammer dan langsung combo dengan seorang Esmeralda-nya. 9-5 kedudukan sementara. Todak. Gila nih, disodok-sodok. Iya, Ini serem gara- gak sih lo? Soalnya udah mau masuk, didorong, disabet, Iya. diincep. Udah dia, udah lah bang, apa pasrah lah bang. Ini Perkosaan deh, gara-gara bang. Udah turret begitu atas doang. juga udah jebol sih sebenarnya. Jadi mereka nggak perlu terlalu pusing sama turret atas. Mereka tinggal push di bagian tengah sama bawahnya aja. Dan salahnya EVOS SG mereka ngeladenin gitu. Kayak mereka harusnya coba untuk tarik ulur Tapi terlebih dahulu, gila sih, clear bener loh. minion. Dan Ciko kalau kita lihat dia Goldnya ya 7.000 sendiri. 7.800 loh. Dia memang sebenarnya Benar-benar fokus tadi farming. free banget farmingannya di yes, area yes. early. Itu enaknya kalau aku nggak tahu kenapa ya. Terus dia udah punya DHS. Walaupun Ciku beberapa kali tumbang pakai cloudnya, tapi aku tetap setuju sama dia dengan emblem killing spree-nya. Killing spree, Iya, iya. killing Dibandingkan spree support dia. ya, support. Aku soalnya gini, dengan emblem support mungkin emang dengan adu tambahan, tapi ketika nanti di arah late game pasti bisa kekejar. Sedangkan cloud itu Apalagi hero-nya dia di hero-hero samping late lagi. game. Iya. Pakai Purify, nggak pakai apa Retribution. Tinggal roamingnya nggak terlalu sering aja, Ah. karena EXP di lane itu lebih gede dibandingkan kalau misalnya side lane tuh roaming gitu dan nggak dapat kill. Oke. Sudah mulai di zoning, masih belum menit 12, Lordnya masih anak kecil, masih berwarna ungu janda. Masih mencoba untuk menzoning saja Ion, lagi-lagi second hammer ya cukup mengganggu. Implosion mengincar ke arah seorang Soulnya, tapi JPL di sana mencoba di-injector, mencoba untuk bertahan. Final blow-nya juga kena, tapi lihat kombonya connect. Impro Justice dan bakal hilang satu persatu. Mau kemana Potato juga harus hilang. 2 orang dari EVOS SG, say what Ranger Emas. Ini bencana, Ciku lagi-lagi cloudnya mirip Ranger Emas membuka momentum walaupun gak dapat point kill dan memilih untuk mundur kembali dan menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Lihat. Ketika difokuskan ke satu hero, Ciku tahu stucknya lagi 10. Dia Benar. lihat ada satu hero, dia buka karena dia sadar. Dia percaya teman-temannya bakal follow up. Terima kasih banyak Bung KB dan kawan-kawanku yang selalu percaya ketika saya buka. Yes, that's right. Itu benar banget ketika semua kata di set tapi sini. Lagi-lagi berat Justice-nya. Sangkar burung. JPL mau kemana sayang? Tetap bersamaku Sylvana. Aku akan memeluk murat erat sayang. Silvana, oh nana. Hey! Nana. Sylvana, oh nada. Hey! Dan ternyata Bapak Lo terhormat di arah top lane. Seorang diri, tak ada pengawalan yang cukup ketat dari EVOS SG. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS SG sedikit ketakutan. Kenapa? Karena 3 lane yang berbeda sudah menuju ke arah ini. Tertarik, Bung Cornet That's bagaikan ini petir, bukan sembarang petir, bakal menjantung hantam semua EVOS SG. Yes, but lihat di arah bottom lane-nya. Dengan satu gerobak terakhir saja mencoba untuk mendapatkan inhibitor tapi langsung dibersihkan oleh final blow dari seorang Soulnya. Ini minionnya masih super minion di arah tengahnya mencoba untuk masuk. Ada 1, 2, 3, 4. Dari Moonnya agak sedikit jauh, belum ada Imperial Justice yang dikeluarkan. Masih mencoba untuk stun, mencoba untuk memberikan space lagi di arah atasnya Pokemon. Harus hati-hati, ada lagi-lagi sangkar burungnya terkena JPL. Tapi kita lihat sini Reonnya langsung sang hammer juga, belum ada Implosion yang flicker ke arah belakang. Implosion yang baru dikeluarkan, terkena lagi 3 orang, bahkan ada 4 orang tersisa. Soul versus everybody. EVOS SG, can you do it? Can you survive? Melawan 3 orang Soulnya sendirian dan tampaknya tidak bisa. Todak mengamankan game yang pertama. Pasukan Todak berjaya mengamankan game yang pertama.